Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Ziza Rahman dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai teks prosedur. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian teks prosedur, yang kedua, tujuan teks prosedur, yang ketiga, struktur teks prosedur, yang keempat, ciri teks prosedur, yang kelima, unsur kebahasaan teks prosedur, yang keenam, macam-macam teks prosedur, dan yang ketujuh, langkah-langkah penyusunan teks prosedur. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian teks prosedur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan teks prosedur. Yang pertama, memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil maksimal. Yang ketiga, memberikan penjelasan tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. Yang keempat, guna memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara membuat suatu produk. Yang kelima, memberi arahan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keenam, memberi petunjuk kepada seseorang tentang cara menggunakan benda atau barang tertentu. Materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berupa rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, di slide selanjutnya, di situ ada pembahasan mengenai contoh teks prosedur beserta bagian-bagian yang terdapat struktur teks prosedur. Untuk struktur teks prosedur, bagian tujuan yaitu berada di paragraf ke-1. Selanjutnya, untuk struktur teks prosedur yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk ada di paragraf kedua sampai ke-9. Untuk struktur teks prosedur yang terakhir yaitu ada penegasan ulang yang berada di paragraf ke-10 atau paragraf terakhir. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri teks prosedur. Yang ke-1, terdapat bagian yang mengungkapkan pernyataan-pernyataan umum. Yang kedua, terdapat bagian-bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan sebagai tahapan-tahapan pengerjaan. Yang ketiga, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang keempat, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang kelima, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian, yang kedua, selanjutnya, dan sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara. Yang kedelapan, menggunakan kata kerja aktif. Ke-9, terdapat panduan dan aturan. Ke-10, bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Yang ke-1, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif, dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu bentuknya pasti, imbuhan dasar atau partikelnya kan, lalu bentukan katanya menjadi pastikan. Contoh kedua yaitu bentuknya hindar, imbuhan dasar atau partikelnya i, bentukan katanya menjadi hindari. Yang ketiga, bentuknya jadi, imbuhan dasar atau partikelnya lah, bentukan katanya menjadi jadilah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan.
Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Materi selanjutnya itu adalah contoh teks prosedur beserta kaidah kebahasaannya. Di situ juga ada keterangan warna untuk tanda kaidah kebahasaannya. Warna abu untuk pernyataan persuasif, warna kuning untuk kata-kata kerja perintah atau imperatif, warna pink muda untuk kata-kata teknis, dan warna pink tua untuk konjungsi penambahan. Di sini saya mengambil contoh teks prosedur dengan judul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Untuk contoh teks lebihnya bisa teman-teman lihat di videonya ya. Nah, di sini sudah ada kaidah kebahasaannya, yaitu kata kerja imperatif yang diberi tanda warna kuning yaitu kenali. Selanjutnya, di sini juga ada kaidah kebahasaan pernyataan persuasif yang diberi tanda warna abu-abu yaitu kenali diri sendiri. Selanjutnya, ada kata kerja perintah imperatif lagi yaitu gambarkan. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu ada pernyataan persuasif. Gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan selanjutnya ada konjungsi penambahan yang diberi tanda warna pink tua. Ada kata dan, dengan, sebagainya. Selanjutnya ada kata kerja perintah lagi yaitu bersihkan. Selanjutnya yaitu pernyataan persuasif. Kalimatnya, bersihkan kamarmu seperti kakakmu. Pernyataan persuasif selanjutnya ada apapun posisi Anda dalam suatu kekuasaan atau jabatan bukanlah masalah. Kaidah kebahasaan selanjutnya ada kata-kata teknis yang diberi tanda warna pink muda. Berikut kata-katanya adalah posisi, kekuasaan, jabatan. Selanjutnya ada kata kerja perintah yang terakhir adalah bukanlah dan carilah. Selanjutnya kata teknis yang terakhir adalah evaluasi. Dan pernyataan persuasif yang terakhir adalah carilah cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Slide selanjutnya yaitu ada keterangan mengenai kaidah kebahasaan. Pengertian kata-kata teknis dari contoh teks prosedur yang saya bawa menurut KBBI adalah yang pertama, evaluasi. Pengertiannya yaitu penilaian. Yang kedua, jabatan, pengertiannya pekerjaan atau tugas. Yang ketiga, posisi, pengertiannya letak. Yang kelima, kekuasaan, pengertiannya kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Contoh teks prosedur yang saya ambil termasuk teks prosedur bertema kebiasaan hidup, karena di teks tersebut membuat 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, teks bertema kebiasaan hidup, misalnya kita hidup sehat, kita belajar menyenangkan, dan kiat sukses bertetangga. Yang kedua, teks bertema aktivitas tertentu. Misalnya, cara membuat bolu kukus, cara menanam jagung hibrida, dan cara memelihara kucing. Yang ketiga, teks bertema penggunaan alat. Misalnya, cara penggunaan laptop, cara menghidupkan motor bekas, dan cara menggunakan pisau cukur. Dan materi terakhir yaitu mengenai langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema atau kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam pemaparan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.